Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, dalam rangka kita membahas materi-materi fikih seputar fikih yang kemarin sudah kita bahas tentang thaharah, yaitu berwudu dan mandi janabah, di mana bersuci itu adalah salah satu syarat sahnya sebuah ibadah. Dalam hal ini adalah sholat ataupun ihram kayak berhaji. Nah, sekarang yang kita akan bahas itu adalah air apa saja atau benda apa saja yang bisa mensucikan untuk bersuci ataupun untuk berwudu dan mandi di sini. Nah, dengan kata lain, hari ini kita akan bahas tentang judul jenis-jenis air suci dan najis. Jenis-jenis air suci dan najis dalam Islam itu air diklasifikasikan berdasarkan kesuciannya. Yang pertama adalah air tohur atau air suci, yaitu suci dan mensucikan. Kemudian ada yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air najis, yaitu air yang tidak suci dan sudah pasti tidak mensucikan, atau kita sebut dengan air mutanajjis. Kita bahas satu persatu. Air suci dan mensucikan adalah air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun terkena najis. Ada ini. Contoh air hujan, salju, embun, air laut, sungai, ataupun air sumur, itu adalah air suci yang mensucikan, atau air suci yang bisa untuk bersuci, yaitu untuk berwudu ataupun mandi janabah. Selanjutnya, jenis dari air yang suci dan mensucikan itu adalah, yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang tetap dalam bentuk dasarnya baik dari langit ataupun bumi. Salah satu dalil yang menyatakan itu adalah dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 48, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi arsala riyaha busyra baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Yang artinya adalah, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Kami turunkan dari langit air yang sangat suci. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad, di mana wa tahuru wa yuhillu maitatahu, yang artinya adalah air laut itu suci dan halal bangkainya. Dalam hal ini adalah ikan itu tidak perlu kita sembelih, ya tinggal kita masak, itu sudah halal. Itu yang dimaksud dengan bangkai. Selain dari ikan itu harus disembelih. Kemudian kedua adalah air mustakmal, di mana air mustakmal itu adalah air yang bekas wudu ataupun mandi janabah. Di sini kita boleh menggunakan air yang bekas wudu, itu yang kita sebut dengan air mustakmal. Ini adalah salah satu hadisnya bahwa Rasulullah pernah mandi janabah ataupun berwudu, kemudian sahabatnya itu mengambil air dari bekas air wudu Rasulullah, dan Rasulullah membiarkan. Dengan kata lain, itu membolehkan air bekas dari wudu itu digunakan untuk bersuci kembali. Itu adalah hadis riwayat Tirmidzi. Itu yang dimaksud dengan air mustakmal. Kemudian yang ketiga itu adalah air suci bercampur benda suci. Nah, contohnya bercampur dengan dedaunan, tanah ataupun karat di sini, di mana benda-benda daun, tanah ataupun besi berkarat itu adalah benda yang suci, tidak mengandung kotoran dalam hal ini. Dengan kata lain, di sini ada catatan bahwa selama tidak mengubah sifat air, itu tetap suci. Hadis mengatakan bahwa gunakan air dan daun bidara. Itu riwayat muttafaqun alaih.
Selanjutnya yang ketiga adalah air yang bercampur dengan najis tapi tidak berubah, yaitu adalah air tetap suci jika tercampur najis tetapi tidak berubah warna, bau ataupun rasa. Sebagai contoh misalkan ada di laut gitu kan, banyak bangkai-bangkai ataupun kotoran ataupun di sungai ya, di sungai, tapi itu tidak mengubah bau dan rasa dari air tersebut, maka itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi ada air yang suci tapi tidak boleh untuk bersuci, tidak boleh untuk berwudu ataupun mandi janabah. Nah, sebagai contoh di sini ada air aqua, air yang memang sudah diproses sedemikian rupa sehingga itu tidak boleh. Kemudian juga Coca-Cola, Fanta ataupun sejenis minuman-minuman itu juga air yang suci, ya boleh diminum tapi tidak boleh untuk bersuci. Itu yang dimaksud dengan air suci tetapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga itu adalah air najis atau disebutnya adalah mutanajjis, air yang tercampur najis dan berubah sifatnya, warna, rasa, bau, dan ini tidak sah digunakan untuk bersuci. Bahkan menurut ijma ulama, ya sebagian ulama haram digunakan untuk bersuci. Adapun permasalahan seputar dari air ini adalah yang pertama adalah hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dan ia boleh menggunakannya. Nah, selama air itu memang tidak berubah dari dasarnya, tidak bau, tidak berubah warna, maka itu tetap itu adalah suci ya. Dan itu bisa digunakan untuk bersuci, berwudu ataupun mandi janabah. Kemudian yang kedua itu adalah dibolehkan berwudu menggunakan air Zam-Zam. Berdasarkan hadis Rasulullah, beliau pernah meminta sijil adalah gayung yang besar, segayung air Zam-Zam, lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudu. Demikianlah yang bisa disampaikan secara singkat mengenai air ya untuk bersuci. Adapun nanti kita akan bahas selanjutnya itu adalah beberapa macam-macam najis yang itu akan menghalangi kita dalam melaksanakan ibadah, khususnya adalah ibadah sholat ataupun ibadah yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.